Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai teman belajar, selamat datang di program terbaru Rumah Belajar Al-Khair, podcast Bincang Hadis. Di sini kita akan membahas hadis-hadis Nabi dan menyelami maknanya supaya bisa memahami dan menjadi panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman belajar, hari ini kita akan membahas satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Nabi SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis ini masyhur di kalangan para penuntut ilmu dan sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hadis ini, Nabi bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman belajar, hadis ini adalah hadis yang sahih. Disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak bahwa hadis ini memenuhi syarat-syarat hadis sahih menurut Sahihain atau Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hanya saja riwayat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ini memang tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, riwayat yang pendek ini. Akan tetapi kalau kita melacak dalam kitabnya akan kita temui redaksi yang lebih panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, teman belajar, kita masuk ke makna dari hadis ini supaya kita bisa memahaminya. Dalam hadis ini ada kata yang menarik, yaitu kata salaka. Kata salaka ini, teman, kerap kali diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berjalan. Tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah, karena memang salaka ini berarti jalan. Tetapi apakah memang hanya berjalan yang dimaksudkan oleh Nabi? Teman belajar, ketika kata salaka dalam hadis ini dimaknai hanya berjalan saja, maka akan mengalami penyempitan makna. Hal ini memang biasa terjadi ketika kita menerjemah, karena ada beberapa part-part atau kata dalam bahasa Arab ketika diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia itu tidak terakomodir secara sempurna maknanya, sehingga kita perlu memahami lebih dalam apa sih maksud dari setiap kata tersebut. Salah satunya kata salaka yang ada dalam hadis Nabi SAW ini. Teman belajar, penggunaan kata salaka dalam hadis Nabi SAW ini bukanlah tanpa maksud dan tanpa tujuan, karena kita tahu apa yang keluar dari lisan Nabi SAW adalah atas bimbingan wahyu. Teman belajar, dalam bahasa Arab ada beberapa kata atau padanan kata yang memiliki makna yang hampir serupa atau arti yang hampir sama dengan kata salaka, yaitu masya, sara, safara, daraja, dan zahaba. Akan tetapi dalam hadis ini Nabi SAW memilih kata salaka. Lalu kira-kira kenapa Nabi lebih memilih kata salaka dalam hadis ini? Ternyata setelah kita pelajari, setelah kita mencari makna dan maksudnya, seperti disebutkan dalam Syarah Arba'in Nawawi, bahwa kata salaka itu mengandung makna al-khaytus saghiru taslukuhu fi ainil ibrah. Salaka itu adalah benang kecil yang engkau masukkan dalam lubang jarum. Dalam kitab lain, ketika kita mencari makna salaka itu, kita temui bahwa kata salaka itu mengandung makna adkhala, yaitu memasukkan. Nah, teman belajar, dari telaah makna ini dapat kita pahami bahwa pemilihan kata salaka dalam hadis Nabi SAW tersebut bukanlah sekedar berjalan biasa, bukanlah sekedar perjalanan yang biasa dilakukan sehari-hari.
Namun yang diinginkan oleh Nabi adalah pelajaran yang memasukkan. Pelajaran yang dimaksudkan adalah pelajaran perjalanan seorang penuntut ilmu yang benar-benar memasukkan dirinya ke dalam ilmu pengetahuan yang sedang ia cari atau yang sedang ia tekuni dan geluti. Teman belajar, sehingga penggambaran kata salaka ini adalah menggambarkan sebuah perjalanan yang totalitas, sungguh-sungguh meskipun ia harus melakukan perjalanan yang susah, menempuh jarak yang jauh, dan menempuh waktu yang lama. Pemahaman ini didukung oleh hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Sebagaimana dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Nabi bersabda, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis tadi yang kami sebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Yang namanya kewajiban tidaklah pantas kalau kita melakukannya ala kadarnya saja. Karena sifat dalam melakukan kewajiban hendaklah dilakukan semaksimal mungkin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuanmu. Maksudnya, menurut kesanggupan, sesuai kemampuan, bukanlah dimaknai memudahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, maksudnya adalah takwa yang sebenar-benarnya atau takwa secara maksimal. Tentunya, takwa secara maksimal tidak akan melampaui batas kemampuan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Nah, salah satu di antara banyak kewajiban bagi seorang muslim adalah menuntut ilmu, yaitu man salaka tariqan, mengadakan perjalanan dalam menuntut ilmu. Maka perjalanan itu bukanlah perjalanan biasa, melainkan perjalanan yang penuh kesungguhan, totalitas, dan benar-benar dilakukan dengan serius. Itulah kenapa Nabi SAW menggunakan kata salaka dalam hadis beliau yang ini. Baik, teman belajar, mungkin sekian dulu perjumpaan kita pada kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share video ini agar manfaatnya lebih menyebar ke banyak teman dan ke banyak pemirsa dan ke banyak penonton-penonton yang lain. Wallahu a'lam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.